Oke, hari ini gue akan berikan daftar lengkap 31 APK pinjol ilegal yang sudah ada di Play Store yang terbaru tahun 2026 bulan Maret ini, bro. Nanti akan gue review satu persatu nama aplikasinya apa, aman atau enggak di saat teman-teman galbay di 31 APK pinjol ilegal ini. Sebelum gue akan masuk ke dalam topik pembahasannya, teman-teman wajib banget nih lu tonton sampai selesai dan lihat di dalam layar video ini, karena satu persatu akan gue review sekaligus gue akan bacakan dari 31 APK pinjol ilegal ini. Oke, nggak lama-lama kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tus Pinjol. Di sini akan gua berikan daftar lengkap 31 APK pinjol ilegal yang sudah ada di dalam Play Store. 31 APK ini ternyata masih bisa loh mencairkan, ada juga yang bisa auto cair. Nama aplikasinya apa? Apakah aman ketika lu galbay? Lalu bagaimana sih cara galbay mandiri ketika teman-teman terjerat utang pinjaman online? Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dulu biar gue makin semangat nih. Klik subscribe, dan juga teman-teman memiliki pertanyaan seputar galbay pinjol, silahkan ketikkan dalam komentar. Insya Allah nanti pertanyaan kalian akan gue jawab satu persatu. Dan juga teman-teman jangan lupa share video ini di akun media sosial kalian, agar masyarakat di luar sana ketika menonton video gue, dia tidak takut lagi dan dia tidak panik lagi ketika dia kejerat utang pinjaman online. Kita akan review satu persatu dari 31 APK pinjol ilegal. Oke, urutan yang pertama di sini adalah dari nama APK pinjol ilegal Uang Sahabat. Aplikasi pinjol ilegal Uang Sahabat tampilannya seperti ini ya. Kalian bisa lihat dan perhatikan, ini adalah aplikasi pinjol ilegal yang sudah ada di dalam Play Store. Teman-teman jangan download dulu, jangan install dulu, lu dengerin sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham, agar teman-teman saat memiliki aplikasi pinjol ilegal tidak ketakutan yang sangat berlebihan. Apakah aman atau tidak ketika lu punya APK pinjol ilegal ini? Teman-teman kalian bisa perhatikan ini baik-baik agar teman-teman tidak salah paham, agar teman-teman tidak gagal paham. Apakah aplikasi ini bisa mengambil data-data sensitif Anda? Aplikasi pinjol ilegal Uang Sahabat ini ternyata dia hanya mengambil log panggilan saja. Jadi kalau teman-teman download aplikasi pinjol ilegal dari Uang Sahabat, aplikasinya itu hanya mengambil log panggilan, nggak kontak. Jadi aplikasi ini tidak ngambil kontak, ya intinya begitu. Tapi log panggilan yang dia ambil. Nantinya teman-teman ketika gagal bayar atau punya aplikasi pinjol Uang Sahabat, nantinya teman-teman nomor yang ada di dalam log panggilan itu akan dihubungi. Nah selanjutnya adalah kalau kontak tidak, galeri tidak. Solusinya gimana bang ketika gue punya? Nanti di akhir video akan gue berikan solusinya itu bagaimana. Ini dari Uang Sahabat tampilan seperti ini. Jadi teman-teman jangan download dan jangan install, karena ini aplikasi pinjol ilegal yang memang kita jauhi dan jangan pernah download sama sekali. Di urutan yang selanjutnya di sini teman-teman bisa kalian lihat baik-baik. Nah di sini urutannya yang berikutnya dari Danayu, aplikasi pinjol ilegal namanya Danayu. Tampilannya seperti ini. Waduh, dia membawa nama hotel. Ini kenapa dia menggunakan nama-nama ini, bro? Biar dia tidak dicurigai oleh pihak Google Play Store. Jadinya dia manipulasi. Padahal isi di dalam aplikasinya itu adalah pinjaman online. Nah, ini adalah aplikasi pinjol ilegal yang saat ini masih ada di dalam Play Store. Danayu ini termasuk pinjol yang bisa mengauto transferan. Jadi kalau teman-teman datanya masih bagus, ketika teman-teman baru daftar doang di aplikasi pinjol ini, maka dia bisa langsung auto cair. Ketika Anda sudah bayar, maka auto cair lagi. Nah itu kebanyakan kasusnya seperti itu. Solusinya gimana bang? Nanti di akhir video akan gua kasih tahu sama teman-teman. Dari aplikasi ini aman gak sih bang? Nah teman-teman bisa kalian lihat. Nah aplikasi pinjol ilegal dari Danayu ternyata dia tidak mengambil apapun. Kalau kita lihat di sini bro, kalau kita lihat di sini tidak mengambil apapun. Tetapi sepengalaman gua nih ya bro, walau di dalam Play Store tidak menampilkan izin akses permission yang memang sifatnya ini sensitif, tapi ketika kita melakukan install, maka nanti ada yang namanya pop up permission log panggilan. Ini sering banget terjadi. Contoh kayak Arta Niaga. Memang kalau kita lihat di dalam permissionnya itu tidak ada izin akses SMS, tapi lama-kelamaan tiba-tiba nanti timbul tuh yang namanya pop up izinkan akses SMS. Jadi sebenarnya bro, aplikasi pinjol yang kalian download, yang kalian install, mereka aplikasinya tidak menyadap. Namun Andanya sendiri yang memberikan izin akses
untuk memberikan data-data sensitif di dalam perangkat handphone Anda. Itu teman-teman harus tahu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ketika teman-teman install, download, namun aplikasinya meminta izin akses, lalu Anda izinkan. Nah, ini yang sangat fatal sekali, bro. Nggak boleh kayak gitu ya, bro. Yang selanjutnya dari Danayu, ini teman-teman aplikasinya pinjol ilegal. Oke, yang selanjutnya di sini adalah aplikasi pinjol ilegal yang memang masih ada di dalam Play Store. Termasuk aplikasi yang terbarunya ini adalah yang memang terfavorit pada di dalam dunia pinjol. Sekaligus limitnya juga besar. Nah, aplikasi pinjol ini termasuk limitnya besar. Tapi aplikasi pinjol ini statusnya ilegal loh. Namanya apa, Bang? Nah, teman-teman, ini pinjol pinjam pasti. Ini bisa gua bilang adalah pinjol terfavorit. Jadi semua orang yang punya pinjol pasti punya pinjol pinjam pasti nih, bro. Dan katanya dari beberapa sumber yang gue dapatkan, termasuk member WhatsApp gue nih, bro, mereka kebanyakan punya nih pinjol pinjam pasti. Ada yang bilang gua baru bayar nih, Bang, tiba-tiba dapat uang transferan lagi. Kebanyakan ada yang kasusnya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman dapat kasusnya kayak gitu, coba ketikkan dalam komentar. Gua mau tahu bener atau enggak sih aplikasi pinjol ilegal dari pinjam pasti gimana, Bang? Aman gak sih? Jadi teman-teman dijauhi dari aplikasi pinjol pinjam pasti. Jangan di-download ya, bro. Sekali lagi jangan di-download. Kalau kita lihat di dalam izin permentionnya, teman-teman bisa kalian perhatikan baik-baik. Nah, ini yang kalau gua bilang aplikasi pinjol ilegal dari pinjam pasti, untuk penagihannya sangat ekstrim. Nah, aplikasi pinjol pinjam pasti ternyata dia mengambil SMS dan log panggilan. Jadi aplikasi pinjol ilegal pinjam pasti dia mengambil atau bisa melihat isi log panggilan telepon. Yang kedua, bisa melihat history atau log isi SMS Anda. Jadi ketika teman-teman download aplikasi pinjol pinjam pasti, lalu aplikasinya ini meminta izin. Kan ada tuh ya ketika teman-teman install, nanti aplikasi itu meminta izin akses permission, SMS, log, lalu Anda izinkan. Maka data-data itu sepenuhnya akan terkirim ke dalam servernya. Jadi bukan aplikasinya ini yang menyadap, tetapi Andanya sendiri yang memberikan izin. Itu loh, bro. Intinya adalah jangan di-download dan jangan diinstal. Cara galbenya gimana, Bang? Nanti gua kasih tahu di akhir video. Aplikasi pinjol pinjam pasti ini termasuk aplikasi yang bisa mengauto transferan ketika teman-teman melakukan pembayaran. Kalau teman-teman punya pinjol pinjam pasti, coba ketikin dalam komentar. Rasanya itu gimana sih ketika teman-teman punya, ketika teman-teman telat, ketika teman-teman galbay. Yang selanjutnya di sini adalah aplikasi yang terpopuler juga. Nah, ini adalah aplikasi pinjol ile yang terpopuler juga. Namanya Uang Indo. Uang Indo dengan pinjam pasti, mereka masih satu server, bro. Ini sama kasusnya dengan pinjol pinjam pasti. Jadi, gua nggak menjelaskan secara terulang-ulang. Intinya sama aja, pinjol pinjam pasti dengan Uang Indo. Sama ya penjelasannya ya. Yang selanjutnya adalah teman-teman di sini. Nah, ini yang lebih gokil lagi sih, bro. Namanya aplikasinya Kredit Kancil. Aplikasi pinjol Kredit Kancil, dia belum terdaftar di OJK. Harus hati-hati dan waspada. Dan juga teman-teman di sini jangan sampai terpaku dengan dia mengklaim. Ya, jangan sampai terpaku di sini. Tapi teman-teman bisa lihat daftar pinjol yang sudah berizin OJK. Di mana, Bang? Itu sudah ada gua buatkan videonya, daftar listnya, bro. Hati-hati dan waspada karena apa? Pinjol-pinjol ilegal dia itu biasanya bermanipulasi, menyerupai sebuah aplikasi pinjol legal OJK. Hati-hati dan waspada, bro. Aplikasi pinjol ilegal dari Kredit Kancil ternyata dia hanya mengambil log panggilan saja. Jadi jangan khawatir buku kontak Anda, SMS dan juga galeri. Jangan takut, bro, karena dia mengambil log panggilan doang. Kenapa sih pinjol ilegal jarang banget meminta kontak dan galeri di dalam Play Store? Nah, ini sangat penting banget. Nanti di akhir video gue akan jelasin. Oke, dari Kredit Kancil, teman-teman yang sudah punya, coba ketikkan dalam komentar. Anda sebagai nasabah dari pinjol Kredit Kancil, coba ketikkan dalam komentar. Saat ini teman-teman sudah galbay, apa teman-teman merawat nih, bro? Salah kalau teman-teman merawat. Sekali lagi, jangan coba-coba mendownload dan menginstal sebuah aplikasi pinjol yang tidak terdaftar di OJK. Itu dari pinjol Kredit Kancil. Nah, di sini juga ada yang namanya Arta Niaga. Nah, ini Arta Niaga juga teman-teman harus waspada dan hati-hati ya, bro. Teman-teman, kalian bisa lihat di sini Arta Niaga. Jadi termasuk ile ini, bro. Jangan terpaku dengan nama koperasinya, bro. Tapi Anda lihat izin status dari platform ini terdaftar gak sih di fintech lending. Jangan sampai teman-teman mudah percaya. Kita lihat aja dari izin aksesnya. Kalau kita lihat di sini, memang nggak ada tuh yang namanya log panggilan dan SMS. Tapi sepengalaman gue pernah ya, bro, itu tiba
tiba-tiba dalam jarak beberapa hari aplikasi itu tiba-tiba meminta izin akses SMS. Nah ini gue nggak tahu kenapa bisa seperti itu bro. Intinya adalah teman-teman jauhi, jangan download. Walaupun teman-teman butuh uang banget ya bro, gue sarankan jangan banget dah, jangan banget lu download aplikasi pinjol ile, jangan. Nah ini dari Arta Niaga, ini sudah ada dalam Play Store. Intinya adalah aplikasi-aplikasi yang gue review di sini sudah ada di dalam Play Store. Dan teman-teman jangan langsung download dulu, tapi dengarkan sampai selesai. Jangan download dulu ya bro di dalam Play Store. Yang selanjutnya adalah di sini bro, namanya Pinjam Plus. Nah aplikasi pinjol ilegal Pinjam Plus ini sudah ada dalam Play Store. Nah ini sama, dia bisa auto transfer nih. Banyak yang bilang seperti itu, khususnya yang ada dalam member grup WhatsApp gua. Dia katanya bisa auto transfer bang ketika gua melakukan baru daftar doang. Itu pun kalau teman-teman datanya masih bagus ya, belum galbay, intinya seperti itu. Kalau kita lihat di sini bro, permissionnya, waduh lebih serem lagi bro. Karena aplikasi pinjol Pinjam Plus ini, hati-hati, waspada. Dia aplikasi itu bisa mengambil atau bisa melihat log panggilan dan isi SMS. Kalian lihat di sini. Kalau aplikasi yang Anda gunakan tiba-tiba dia mengambil log panggilan, isi SMS, berarti DC akan melakukan penagihan atau sebar data di luar kontak emergensi bersumber nomornya berasal dari log panggilan dan SMS. Jadi ketika teman-teman punya aplikasi pinjol apapun, lalu ada joki pinjol, ada konsultan, dia bilangnya nanti saya bantu settingin kak. Tiba-tiba cara kerjanya mengganti kontak yang asli menjadi kontak fake. Salah bro. Kenapa? Aplikasi yang Anda gunakan di dalam Play Store itu nggak semua dia mengambil kontak. Itulah bro yang harus teman-teman tahu. Jadi dalam video ini juga teman-teman mendapatkan edukasinya agar teman-teman bisa untuk menyelesaikan, mengatasi pinjol yang Anda gunakan secara mandiri. Dari Pinjam Plus ini teman-teman sudah tahu caranya gimana bang untuk galbaynya. Nanti di akhir video akan gue jelaskan. Di sini gue review satu persatu. Aplikasi yang berikutnya adalah di sini. Nah, aplikasi pinjol yang berikutnya namanya adalah Tunai Cakra. Aplikasi pinjol ilegal Tunai Cakra, dia ternyata bro memiliki affiliate lagi. Artinya pinjol Tunai Cakra ini masih punya aplikasi anakannya lagi nih bro di dalam Play Store. Yang gue temui ada 4 yang dia terafiliasi. Apa saja bang? Makanya lu dengerin sampai selesai biar nanti gue jelasin. Dari Tunai Cakra, teman-teman jangan terpaku dengan nama PT-nya bro, karena bisa aja si pinjol ile ini yang tidak terdaftar di OJK, bisa saja dia memakai nama lain atau PT lain gunanya untuk mengkelabui calon nasabah, gunanya untuk mengkelabui biasanya Satgas Pasti ataupun OJK. Biar kita semua itu keliru tujuannya seperti itu. Jadi teman-teman kalau punya aplikasi pinjol, jangan sampai mudah percaya dengan deskripsi ataupun dari logo-logo ya, logo-logo yang ada di dalam aplikasi. Jangan sampai terkelabui. Tapi teman-teman benar-benar cross check yang sangat teliti. Oke, dari Tunai Cakra gimana bang? Kita lihat di sini bro. Tunai Cakra apakah ini sangat berbahaya atau tidak ya bro? Di sini ternyata aplikasi pinjol Tunai Cakra dia hanya mengambil log panggilan saja. Sekali lagi, aplikasi pinjol yang Anda gunakan tidak bisa menyadap, namun Andanya sendiri yang memberikan izin akses, atau bahasa orang awamnya adalah Anda sendiri yang memberikan data Anda. Gitu ya bro. Yang selanjutnya aplikasinya adalah di sini teman-teman bisa kalian lihat lagi. Namanya Dana Kredit. Aplikasi pinjol ilegal. Nah, di sini bro banyak sekali nongol semua. Aplikasi pinjol Dana Kredit. Di sini teman-teman Dana Kredit, waduh, kayaknya nggak ada di dalam Play Store. Kayaknya sudah hilang nih bro. Tapi intinya adalah Dana Kredit. Teman-teman jangan sampai download. Dana Digital nanti kita bahas di akhir. Kita mengurutkan satu persatu. Terus yang selanjutnya adalah di sini adalah Ada Kredit. Aplikasi pinjol ilegal Ada Kredit. Ada Kredit di sini. Oke, sudah ada. Aplikasi pinjol Ada Kredit. Ini dia masih satu server dengan Tunai Cakra. Ternyata dia punya aplikasi lagi bro, namanya Winner Holder. Aplikasi ini bahaya gak sih bang? Kita lihat dulu isinya bro. Ternyata dia tidak ada izin akses yang memang sensitif. Dari Ada Kredit, ini adalah aplikasi pinjol yang tidak terdaftar di OJK alias pinjol ile. Yang selanjutnya teman-teman bisa kalian lihat lagi, namanya Lautan Tunai Air. Ini adalah
adalah aplikasi pinjol ile yang bernama Lautan Tunai Cair. Namanya KSP Aman Jaya Nusantara. Teman-teman jangan terpaku dengan nama PT-nya ya bro. Jangan sampai terpaku. Teman-teman benar-benar harus memperhatikan. Di sini aja terlihat bahwa dari aplikasi pinjol Lautan Tunai Air, dia menggunakan email Gmail atau email yang bukan resmi nih bro. Hati-hati juga bro. Bahaya gak sih? Aplikasi pinjol Lautan Tunai, dia ini hanya mengambil log panggilan, tetapi dia masih satu server juga dengan pinjol Kopi Susu dan UWES. Jadi tampilan seperti ini jangan sampai terpaku ya bro dengan nama KSP-nya ataupun logo-logo dari OJK yang ada dalam Play Store ini. Jangan sampai lu terpaku karena bisa saja mereka memanipulasi biar teman-teman tuh keliru, biar teman-teman menganggapnya oh ini mah KSP, oh ini mah pinjolnya legal. Nah, kayak gitu tujuannya. Selanjutnya di sini ada yang namanya pinjol UWES. Nah, pinjol UWES ini juga termasuk orang yang banyak punya ya bro. Nah, aplikasi ini tidak berfungsi di perangkat Anda. Mungkin di perangkat gue ini tidak support ya bro. Intinya adalah aplikasi pinjol UWES ini dia hanya mengambil log panggilan dan SMS. Selanjutnya adalah di sini Kopi Susu. Aplikasi pinjol Kopi Susu, UWES, yang tadi apalagi yang tadi Lautan Air. Nah, itu masih satu golongan sama ini bro. Satu server dia bro. Apakah bahaya? Aman gak sih? Nah, itu nanti akan gue jelaskan aman atau enggaknya. Cara amannya tuh gimana? Ini kita berikan basic-basicnya dulu biar teman-teman tuh nggak gagal paham. Biar teman-teman tuh paham. Aplikasi pinjol UWES itu dia mengambil log panggilan. Yang selanjutnya di sini aplikasi yang berikutnya. Namanya di sini Ada Dana. Aplikasi pinjol Ada Dana seperti tampilannya. Apakah aman? Oke, kita lihat lagi di sini. Ini sudah ada dalam Play Store dan dia belum diblokir sama OJK. Mudah-mudahan harapan gua adanya review ini, ada Satgas Pasti melihat, langsung segera di take down, langsung segera diblokir oleh Satgas Pasti ataupun OJK. Karena aplikasi pinjol ilegal ada sekitar 31 yang sudah ada dalam Play Store. Harapan gua adalah OJK Satgas Pasti bisa loh melakukan pemblokiran terhadap pinjol-pinjol yang tidak terdaftar di OJK. Selanjutnya di sini adalah Dana Pinjam. Ini adalah aplikasi pinjol ilegal Dana Pinjam. Tapi nih di sini bro ya, Dana Pinjam seperti ini tampilannya. Aman gak sih? Di sini dia mengambil log panggilan doang. Log panggilan. Nah, kenapa sih pinjol ilegal tuh tidak mengambil kontak dan galeri? Ini sangat penting banget. Nanti di akhir video akan gue ceritain dan gue kasih tahu kenapa ini sangat penting banget, bro. Biar teman-teman apa? Biar teman-teman tidak kena dikadal-kadalin atau tidak kena ditipu-tipu yang namanya joki pinjol atau penipuan yang mengatasnamakan konsultan. Jadi teman-teman hati-hati. Banyak loh di TikTok orang mengaku-ngaku konsultan, gue punya PT, tapi ternyata apa? Mereka menipu Anda. Nah, ini yang harus teman-teman harus hindari biar teman-teman tidak dirugikan lagi. Dari dana pinjam seperti ini, siapa di sini yang sudah punya aplikasi pinjol dana pinjam? Apakah teman-teman masih merawat atau memang sudah galbay? Apakah teman-teman sebagai nasabahnya? Kalau Anda sebagai nasabah, coba ceritakan dalam komentar. Nanti kita pantau. Yang selanjutnya adalah aplikasi dari pinjol UI Pinjam. Termasuk bahaya juga sih bro, UI Pinjam. Oh, ternyata dia punya 3 aplikasi nih bro. Tapi yang satu ini pinjaman online, yang 2 ini gue nggak tahu nih apa nih bro. Kita lihat di sini bro. Kita lihat di sini dan aplikasinya rilis on 17 Februari 2024. Cukup lama juga. Cukup lama juga nih bro. Udah berapa tahun nih? Sekarang tahun 2026. Sekitar 3 tahun ya bro. Kita lihat di sini, wow, sangat bahaya sekali. Dia mengambil log panggilan. Jadi dia mengambil log panggilan doang nih bro dari UI Pinjam. Aplikasi ini tidak terdaftar di OJK. Jadi teman-teman harus hindari dan jauhi aplikasi-aplikasi pinjol tersebut. Yang selanjutnya adalah teman-teman di sini namanya Pinjam Link. Pinjam Link seperti ini, apakah aman atau tidak? Teman-teman yang punya Pinjam Link coba ketikkan dalam komentar. Bagaimana rasanya bro ketika teman-teman telat bayar? Nah, aplikasi Pinjam Link ini tidak terdaftar di OJK. Namun di sini kalau kita lihat dari rilis on-nya, dia dari tahun 2019 sudah ada. Wow, cukup lama juga bro. Sekarang tahun 2026. Kemana nih OJK? Kenapa aplikasi-aplikasi pinjol yang belum terdaftar di OJK itu belum diblokir sama Satgas Pasti, sama OJK juga? Dan aplikasi Pinjam Link ini di sini dia mengambil log panggilan doang. Itu dari pinjol Pinjam Link. Yang selanjutnya adalah di sini namanya Ayo Pinjam. Nah, Ayo Pinjam seperti ini tampilannya. Wow, tahun 2017 dia sudah rilis bro. Cukup lama juga bro. Wow, luar biasa. Dia mengambil log panggilan doang bro. Yang selanjutnya adalah di sini namanya Kredit Digital. Kayak gini tampilannya, Kredit Digital. Kita lihat di sini. Wow, dia punya 2 aplikasi bro. Kita lihat di sini bro lagi. Bahaya gak sih? Aman gak sih? Ternyata dia hanya mengambil log panggilan doang. Teman-teman yang punya Kredit Digital coba dong ketikkan dalam komentar gimana rasanya bro ketika teman-teman memiliki ataupun telat bayar. Dan gue dapat informasi juga dari beberapa
beberapa member gua. Katanya nih bro, aplikasi pinjol kredit digital, kalau data Anda masih bagus ketika Anda baru daftar doang, maka aplikasi itu bisa melakukan auto cair, auto transfer. Dan sebaliknya juga, ketika teman-teman melakukan pembayaran, maka aplikasi itu tiba-tiba juga melakukan pemberi pinjaman lagi atau pencairan lagi. Nah, ini yang harus waspada dan hati-hati. Lebih baik dihindarkan, dijauhi, dan jangan download dan jangan install aplikasi pinjol yang tidak terdaftar di OJK. Yang selanjutnya adalah di sini namanya Dana Cepat. Teman-teman, siapa yang punya sini Dana Cepat? Waduh, Dana Cepat. Nah, seperti ini. Nah, ini juga termasuk bro. Dana Cepat ini juga termasuk bisa melakukan auto transfer dan auto cair. Tapi hati-hati bro. Aplikasi pinjol Dana Cepat dia bermanipulasi membawa sebuah nama atau logo dari seperti tuh teman-teman lihat pemerintahan dia bawa-bawanya bro. Hati-hati bro. Ini adalah sebuah jebakan doang. Dia manipulasi. Hati-hati bro. Nah, apakah aman atau tidak? Kalau kita punya aplikasi pinjol dari pinjaman online ini bro, dari Dana Cepat ya. Dan juga di sini dia membawa nama operator. Hati-hati bro. Ini hanya modus doang bro. Dan dia aplikasinya sudah ada di tahun 2021 bro. Luar biasa banget bro. 2021 sekarang 2026, 6 tahun dia sudah berdiri di dalam Play Store. Ayo dong OJK, Satgas pasti blokir-blokirin dong pinjol-pinjol ilegal yang ada di dalam Play Store. Nah, di sini dia mengambil log panggilan doang untuk pinjol ilegal Dana Cepat. Selanjutnya adalah di sini aplikasi yang berikutnya adalah Dana Amanah. Oke, Dana Amanah seperti ini. Kita lihat lagi. Ini yang sangat penting banget ketika teman-teman punya aplikasi yang sangat penting banget Anda lihat adalah dari segi permissionnya atau izin aksesnya bro. Nah, aplikasi pinjol Dana Amanah, waduh luar biasa. Dia mengambil log panggilan dan isi SMS. Jangan download dan jangan install aplikasi-aplikasi yang sangat berbahaya. Jangan ya bro, jangan download dan jangan install. Caranya gimana bang? Kalau sudah terlanjur, lu dengerin nanti sampai selesai. Oke, dari Dana Amanah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman di sini sudah punya atau memang sudah galbay atau memang teman-teman udah kena sebar data atau sudah kena teror? Oke, yang selanjutnya di sini namanya adalah pinjol ile dari pinjol Marikaya. Hati-hati bro. Ini adalah aplikasi pinjol ilegal Marikaya yang memang belum terdaftar di OJK. Dia baru saja ngerilis nih bro ya. Itu tahun 2025, 12 Desember. Berarti dia baru-baru ini bro, baru sekitar beberapa bulan aplikasi Marikaya ini sudah ada dalam Play Store. Kalau kita lihat dari izin permissionnya, ini cukup berbahaya juga karena dia meminta log panggilan. Siapa di sini yang punya pinjol ile Marikaya? Nah, Marikaya ini memiliki dua versi bro. Ada yang di dalam Play Store, ada juga yang di luar Play Store. Tapi yang berbahaya itu ketika teman-teman memiliki aplikasi pinjol yang tidak di dalam Play Store atau di luar Play Store, Anda download dan install, itu sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya. Di sini nama aplikasinya adalah Cash Cerdas. Oke, ini adalah aplikasi pinjol ilegal Cash Cerdas yang memang belum terdaftar di OJK. Oke, yang selanjutnya teman-teman di sini kalau teman-teman punya Cash Cerdas, gimana kabar teman-teman sebagai nasabah Cash Cerdas? Coba ketikkan dalam komentar. Selanjutnya dari sini adalah aplikasi pinjol ilegal lagi namanya Rupiahgo. Nah, aplikasi pinjol Rupiahgo tuh gimana sih bang? Waduh, ternyata dia memiliki banyak aplikasi nih bro. 1, 2, 3 Ada 3 dia punya dari Rupiahgo ini. Jadi developernya ini membuat aplikasi dalam Play Store tuh sekitar ada 1, 2, 3. Ada 3 aplikasi. Teman-teman yang punya pinjol Rupiahgo gimana kabarnya? Apakah sudah kena sebar data? Atau masih ragu-ragu untuk galbay? Atau memang sudah galbay nih? Apa memang masih merawat aja? Selanjutnya adalah pinjol pinjam Plexi. Pinjol pinjam Plexi sudah nggak ada dalam Play Store. Tapi gue juga nggak tahu juga ya apakah memang di dalam perangkat gue ini nggak support ya untuk mencari pinjol pinjam Plexi. Tapi teman-teman hati-hati juga kalau pinjol pinjam Plexi. Nah seperti ini, aplikasi ini tidak akan berfungsi untuk perangkat Anda. Jadi gue nggak bisa download nih bro. Intinya adalah aplikasi tetap aplikasi ilegal yang memang belum terdaftar di OJK. Yang selanjutnya adalah teman-teman di sini Uang Kami. Aplikasi pinjol Uang Kami sama dengan aplikasi tadi ada kredit ya. Sama bro. Waduh, sama dia. Tuh, dia memiliki 2 aplikasi. Jadi developernya ini memiliki 3 aplikasi bro. Namanya ada kredit dan Uang Kami dan Winner Holder. Gue penasaran dengan Winner Holder ini sebenarnya aplikasi apa sih? Apa jangan-jangan aplikasi pinjaman online juga atau apa? Selanjutnya adalah teman-teman aplikasi yang berikutnya bisa kalian lihat kembali Dana Baik. Nah, aplikasi pinjol Dana Baik memang nggak ada di dalam Play Store. Yang selanjutnya adalah di sini namanya Yukaya. Kita lihat Yukaya support nggak? Oh ternyata nggak support bro di dalam perangkat gue ini. Tapi teman-teman gimana di dalam perangkat Anda? Apakah itu support atau tidak? Atau memang sudah hilang? Atau memang ada loh di dalam perangkat Anda? Uang Mantap kita lihat ada nggak? Wah ini Uang Mantap. Aplikasi pinjol ilegal Uang Mantap seperti ini. Kita lihat aja di dalam permissionnya
Bagaimana? Oh, dia mengambil log panggilan doang. Aplikasi yang berikutnya. Nah, ini teman-teman harus tahu, harus paham. Jangan sampai teman-teman gagal paham. Ini adalah aplikasi yang terakhir nih bro ya. Namanya Digisaku. Digisaku, nah seperti ini. Aplikasi pinjol Digisaku. Ya, kita lihat dia ini belum terdaftar di OJK. Jadi teman-teman hati-hati dan waspada. Tuh, dia mengambil log panggilan doang. Oke, dari sini gue sudah memberikan daftar nama aplikasi pinjol ilegal yang memang belum terdaftar di OJK, yang memang dia sudah ada dalam register. Intinya seperti ini. Yang gue review di sini, sekali lagi gue disclaimer, gue bukan untuk mempromosikan ataupun untuk mengajak teman-teman mendownload atau menginstal, bukan, tapi untuk memberitahu kepada teman-teman bahwa ada sekitar 31 pinjol ilegal yang belum terdaftar di OJK. Agar teman-teman hati-hati, agar teman-teman jangan sampai mendownload aplikasi pinjol yang memang tidak terdaftar atau yang belum terdaftar di OJK. Kenapa? Karena resikonya sangat tinggi dan sangat besar sekali. Ketika teman-teman punya pinjol ilegal, resikonya sangat besar dan sangat tinggi banget. Yang pertama, penagihan. Anda belum jatuh tempo, sudah kena disebar ataupun sudah kena ditagih. Selanjutnya adalah bunganya yang memang nggak punya aturan bunganya. Misalkan teman-teman melakukan pengajuan 1 juta, masuk ke rekening cuman 400.000, lalu Anda suruh bayar 1,2. Nah, kayak gitu contohnya. Yang ketiga adalah bisa aja terjadi ketika Anda sudah menjadi nasabah dari pinjol-pinjol ilegal, bisa aja terjadi data Anda itu dijual. Di mana? Ya mungkin saja di pasar gelap. Nah, selanjutnya adalah bisa aja kemungkinan terjadi data-data KTP Anda yang kalian sudah upload, itu datanya kena sebar data di buku kontak Anda. Bahkan sampai media sosial juga bisa aja terjadi. Makanya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini kalian punya, di uninstall. Yang belum punya jangan di-download. Jangan lu kira enak ketika lu download, ketika lu install, lalu Anda melakukan pengajuan, lu kira enak. Kagak enak bro. Jadi teman-teman jangan sampai kemakan opini-opini dari joki pinjol. Udah ambil aja aplikasi pinjol ilegal, nanti nggak usah dibayar. Salah cara mainnya kayak gitu. Anda kalau misalkan mau berantas pinjol, jangan menjadi nasabah pinjol. Jangan download dan jangan install. Kenapa? Mereka nantinya akan kehilangan konsumen. Tapi kalau teman-teman sudah daftar tapi nggak cair, tetap aja bro, pinjolnya mendapatkan keuntungan. Kenapa? Mereka sudah dapat data Anda. Selanjutnya adalah bagaimana solusinya ketika gua sudah punya bang. Lalu gimana bang ketika gua ingin mau galbay? Ketika teman-teman sudah punya aplikasi pinjol ini, jangan panik dan jangan takut. Karena apa? Anda ketika punya aplikasi pinjol itu hanya diberi 2 pilihan saja. Yang pertama, Anda bayar atau Anda galbengan. Kalau Anda bayar, tentunya resikonya juga lebih tinggi lagi. Kenapa? Bunganya sangat membengkak. Kalau Anda bayar belum tentu juga lunas. Yang ketiga adalah bisa saja Anda bayar malah kena diperes. Bisa aja ketika teman-teman bayar malah tetap kena sebar data. Jadi kalau lu punya aplikasi pinjol ilegal, itu serba salah. Lu bayar juga salah, lu galbe juga salah. Tetapi Anda harus bisa mengambil keputusan yang bijak, yang aman. Misalkan teman-teman, gue punya aplikasi pinjol ilegal, yaudah gue galbay deh. Karena apa? Resikonya sudah jelas, bakalan kena sebar data, bunganya begini, dan masih banyak yang lainnya. Walaupun kena sebar data, oh cuman hari itu aja. Karena apa kena sebar data? Karena teman-teman harus bisa menanggung resiko dan konsekuensi ketika teman-teman memiliki aplikasi pinjol ilegal. Inilah sangat bahayanya dari aplikasi-aplikasi pinjol yang memang tidak terdaftar atau yang tidak diawasi oleh OJK. Solusi yang berikutnya adalah teman-teman wajib sekali untuk menginstal aplikasi pinjol yang Anda gunakan itu. Menginstal aplikasi pinjol ilegal yang Anda gunakan bukan untuk menghentikan teror, bukan untuk menghapus data pinjol, tetapi agar aplikasinya itu tidak terus-menerus melihat pergerakan kita, agar aplikasinya ini tidak bisa mengambil data-data yang terbaru kita, agar aplikasi ini tidak bisa melakukan monitoring pada perangkat yang kita gunakan. Jadi wajib sekali Anda uninstall untuk memutuskan antara perangkat Anda dengan servernya pinjol. Kalian dapat penagihan, kalian dapat teror, cuekin saja. Kalau misalkan dia ngancem-ngancem ingin mau sebar data atau sebar data, nomornya blokir
blokir saja. Blokir dan report, blokir dan report. Gituin saja. Jadi teman-teman jangan takut dan jangan panik. Yang selanjutnya, ketika teman-teman punya aplikasi pinjol ini, teman-teman dapat serangan yang luar biasa nih bro. Jangan mudah percaya atau jangan percaya dengan jasa-jasa galbay yang ada di media sosial. Baik yang katanya mereka mengaku-ngaku konsultan atau dia katanya punya PT bisa membantu galbay Anda. Jangan mudah percaya. Karena apa? Anda punya pinjol, itu harus Anda sendiri yang bisa menyelesaikan, bukan jasa galbay. Anda pakai jasa galbay, bukannya untung malah rusak Anda, malah rugi Anda. Jadi jangan mudah percaya. Bila perlu nggak usah percayalah dengan yang namanya jasa-jasa galbay. Mau dia katanya ada kantornya, cabangnya di mana-mana. Masa iya yang namanya galbay ada jasa galbay, udah gitu ada PT-nya, ada kantornya, sedangkan OJK saja melarang nasabah itu galbay. Nah inilah modus mereka. Jadi nggak logis aja lu mau galbay tapi lu dimintain duit sama mereka. Udah gitu data KTP lu dipakai sama mereka buat ngajin pinjol sebanyak-banyaknya, hasilnya buat mereka, lalu Anda disuruh galbay. Lalu Anda setelah itu siap-siap aja menerima konsekuensi yang memang Anda kedepannya bakalan tahu. Yang selanjutnya solusinya teman-teman bisa join ke dalam grup Telegram gue ataupun WhatsApp gue. Kalau teman-teman join ke dalam grup WhatsApp gue nanti bisa konsultasi telepon dengan gue langsung. Dan di dalam Tus Pinjol kita ada produk yang namanya Tiban Data. Kenapa Tiban Data? Nah itu sudah gue buatkan tutorialnya di dalam live gue. Tapi kalau teman-teman mau Tiban Data dalam Tus Pinjol, itu fungsinya biar pinjolnya nggak akan bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Kenapa? Aplikasi pinjol ilegal itu kebanyakan rata-rata dia mengambil kontak, log panggilan, dan SMS. Nah sumber-sumber data ini yang mereka manfaatkan untuk melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Jadi solusi yang paling tepat adalah galbay mandiri. Yang selanjutnya adalah uninstall, menonaktifkan seluruh akun media sosial kalian, dan menghapus tag pada get kontak Anda. Mungkin gitu aja informasi yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.